Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngopi Kak, ngobrol perkara fisika. Oke, kali ini gue bakal ngebahas tentang bagaimana kita menganalisa uh, kasus katrol gitu ya, katrol dengan dua beban. Ya. Nah biasanya pada soal ya entah dari guru ataupun dari ujian nasional ataupun UTBK itu yang ditanyakan ada dua, yaitu yang ditanyakan itu pertama, berapa percepatannya, dan yang kedua gaya tegang tali. Gaya tegang tali. Oke, langsung saja kita langsung analisis ya. Oke, katakanlah di sini kasusnya adalah massa 1 lebih besar dari massa beban yang kedua. Ya, sehingga katrol arah geraknya ke sini gitu ya. Menurut benda 1 ya. Jadi percepatannya ke sini. Ya, benda 1 percepatannya ke sini karena dia yang lebih besar masanya. Kemudian benda 2 ya, itu dia ke atas percepatannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada benda 1 gitu ya. Pertama kita gambar ya. Pada benda 1 bekerja gaya berat benda 1. Kemudian gaya tegang tali. Arahnya kemana? Ke atas, berlawanan. Ya, gaya tegang tali berlawanan dengan gaya berat benda 1. Kemudian gaya berat benda 2 kemana? Sama, ke bawah juga. Gaya tegang talinya juga ke atas, berlawanan. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah arah geraknya. Jika ini searah percepatan ya, ini searah percepatan. Nah, kalau ini berlawanan dengan arah percepatan. Jadi ini ke sini, ya ini naik ke atas gitu. Nah, langsung saja. Karena katrol dikatakan dia bergerak gitu ya, maka yang digunakan adalah persamaan dasar hukum Newton 2. Ya, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 apa persamaannya ya? Untuk mencari percepatan ya. A sama dengan sigma F per sigma M. Perhatikan, di sini ada tanda sigma ya untuk F dan M. Kenapa? Karena gaya yang bekerja terhadap sistem itu lebih dari 1 dan massa yang terlibat juga lebih dari 1, makanya digunakan tanda sigma. Langsung saja kita masukkan gitu ya, sigma F ya, atau artinya gaya-gaya yang bekerja terhadap benda ya, terhadap benda 1 dan benda 2 atau terhadap sistem. Langsung saja kita lihat W1. W1 itu kan arah geraknya searah dengan percepatan ya. Karena searah maka tandanya positif. Nah, kemudian W2 kemana arahnya? Ke bawah kan, tapi percepatannya kemana? Ke atas ya. Nah, karena W2 arahnya berlawanan dengan percepatan sistem, maka dia negatif ya. Per ya, jumlah masanya yaitu M1 ditambah M2. Udah, ini dia percepatannya ya. Kenapa M2-nya nggak negatif juga? Karena massa merupakan besaran skalar ya. Gaya itu kan, gaya berat kan gaya, maka dia besaran vektor. Besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi arahnya diperhitungkan plus minusnya. Sedangkan massa karena dia besaran skalar maka tidak berpengaruh gitu. Tetap plus gitu ya.
Nah, untuk mencari gaya tegang tali sama juga ya. Sama juga persamaan yang dasar yang digunakan hukum ya, hukum Newton 2 juga. Nah, cuman bedanya ya, kalau untuk mencari gaya tegang tali kita meninjau satu per satu gitu ya. Nah, sekarang masukkan sigma F sama dengan M1 dikali A ya. Jadi tinjau masing-masing massa benda 1 dan massa benda 2. Nah, sigma F tadi gaya-gaya apa saja yang bekerja terhadap benda satu saja gitu ya, bukan terhadap sistem. Yaitu ada W1 dan T1. Ya. W1 itu kan tadi nilainya positif ya. Sedangkan T1 itu negatif karena berlawanan dengan arah percepatan. Ya, maka tinggal pindah ruas, min T1 sama dengan min W1 plus M1 dikali A. Maka gaya tegang tali adalah W1 dikurang M1 dikali A. Ya. Sedangkan ini untuk benda 1 ya. Ya, ini hanya untuk benda 1. Nah, sekarang benda 2. Nah, bagaimana kalau untuk benda 2? Sama saja gitu ya. Sigma F sama dengan M2 dikali A. Ya, lihat pada benda 2 gitu ya. Tadi W2-nya kan berlawanan dengan arah percepatan, maka dia negatif. Berarti T-nya yang positif, maka kita letakkan T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. Maka T2 adalah W2 plus M2 dikali A gitu. Nanti ntar A-nya tinggal kita dapat dari sini ya. Gitu. Mudah kan? Nggak perlu dihafal. Oke, skip. Sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan video berikutnya dengan bahasan dan trik-trik berikutnya. Sampai jumpa.